Untuk silinder saya gunakan dari pipa Bosch atau misalnya pipa lain, yang penting bulatan bagian dalamnya benar-benar mulus. Meskipun pakai pipa Bosch tapi tenang saja karena di sini tidak ada proses harus dibor atau dilubangi pada bagian pipanya. Kemudian untuk pistonnya kita buat dari bulatan kaleng. Di sini saya tegaskan dulu bahwa membuat piston dengan cara manual ini memungkinkan ada sedikit kebocoran pada permukaan sisi piston. Juga tidak disarankan untuk uap. Alasannya, suhu panas uap dapat mengakibatkan gesekan antara kaleng dengan silinder menjadi kesat. Ini lebih disarankan untuk mesin tenaga angin atau kompresor. Lalu, kalau memang untuk mesin tenaga angin, kenapa saya kasih judul mesin uap? Mohon maaf, ini bukan clickbait atau membohongi publish. Memang benar ini mesin uap, cuman masalahnya ada di piston. Kalau piston dibuat dari kaleng, tidak disarankan untuk uap. Jadi intinya yang paling menonjol di tutorial kali ini adalah cara membuat piston dari kaleng. Karena tanggung ya sekalian saja bikin sama mesinnya gitu kan. Ya kecuali pistonnya dibuat dari bahan besi. Caranya pertama kita siapkan saja potongan kaleng seperti ini. Usahakan pada bagian permukaannya jangan ada yang kentupang. Kayak gini nih. Lalu kita siapkan potongan kertas, kemudian ukurkan kertas tersebut ke dalam bulatan silindernya. Ingat posisinya harus pas, jangan menumpang apalagi anggang atau renggang. Intinya ya saling beradu berhadapan lah. Kiranya sudah pas, kemudian kita tandai dan di sini saya dapat ukuran 4,8 cm. Untuk membulatkannya, kalian hanya butuh sebuah bulatan besi atau apa saja yang ukurannya di bawah silinder piston. Kita cetak seperti ini. Apa yang dimaksud dicetak pada besi bulat di bawah silinder piston? Kalau kita lakukan pakai tangan seperti ini, khawatir ya, begitu kita lakukan takutnya salah tekan. Nanti bulatan kalengnya kayak gini, Pak. Kalau bisa pakai tangan ya silahkan saja, cuman takutnya. Kemudian untuk silindernya kita masukkan tanah lembab, kita padati dan sisakan ruang sebagaimana lebarnya kaleng ini. Lalu kita masukkan bulatan kalengnya pada ruang tersebut. Dan juga tancapkan sebatang kawat pada tanahnya dengan posisi di tengah-tengah bulatan. Kemudian kita butuh lem plastik steel untuk dimasukkan pada ruang bulatan kaleng tersebut. Andai kata belepotan, wis tak apalah. Kalau lemnya sudah benar-benar kering, kita rapikan, kita kikis-kikis pakai pisau. Usahakan jangan sampai ada lem yang menempel pada permukaan sisi piston. Kalau lebih ke atas gak apa-apa saja, jangan lebih ke samping. Kemudian untuk mencopotnya tinggal kita dorong saja. Nah, kalau tanahnya terlalu atas, maka otomatis bagian ini tidak terisi lem. Jadi kayak ada sedikit ruang gitulah. Untuk memadati ruang tersebut, kita tambahkan lem pour glue saja. Jangan lupa dicampur debu. Alasannya ya sederhana saja, supaya lem cepat kering. Namun jika gesekan pistonnya terasa agak berat, terus kayak agak seret, kalian harus gesek-gesek saja seperti ini sampai ini terasa licin. Untuk menebak bagian yang seret, setelah kalian gesek-gesek, maka pada permukaan sisi piston itu akan ada nampak kayak ada garis gesek. Kita bisa gosok pakai amplas atau pisau untuk mengurangi gaya seret pada gesekan silindernya. Tapi hati-hati ya. Nah, setelah itu kita buat lubang pada ujung kawat piston ini. Caranya tinggal kita lakukan dengan tang sampai ini membentuk seperti lubang. Untuk ukuran lubang itu tergantung kalian engkolnya mau dari apa. Misalnya baut berarti harus seukuran baut. Misalnya kawat berarti harus seukuran kawat juga. Kemudian kita buat poros engkol dan juga roda gila. Caranya siapkan dua potongan kawat yang tiap salah satu ujungnya dibuat seperti lubang. Sekaligus dua potongan kayu yang sama tiap satu ujungnya dilubangi. Lalu kita tancapkan dua kawat ini pada tiap lubang kayu tersebut.
Setelah itu siapkan satu potongan kawat dan juga roda gilanya. Untuk roda gila bisa kita pakai klager atau apa saja yang sekiranya ada sedikit bobot. Untuk tahapannya, pertama pada salah satu ujung kawat ini kita buat poros engkol. Untuk men-settingnya jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga. Intinya seperti ini. Putaran lekukan poros ini sama seperti bolak-baliknya piston pada silinder. Nah, kalau kita buat lekukan porosnya terlalu jauh, otomatis bolak-baliknya piston ini kalau tidak out yang ngejeduk. Jadi kalian tinggal set sendirilah. Ya, maksud saya kan aturannya memang seperti itu. Jangan asal buat lekukan gitu kan. Ada sebab, ada akibat. Setelah lekukan ini sudah dibuat, lalu kita masukkan kawat tersebut ke tengah-tengah roda gila. Kemudian masukkan juga dua kayu kawat penahan ini di tiap ujung kawat tersebut. Kita set dulu pada kayu hamparan. Ini putarannya harus sempurna licin. Jika sudah, siapkan lagi satu buah kawat untuk penahan goyangan silinder. Jadi posisi kawat ini harus tembus pada tengah-tengah silinder. Kalau misalnya kita lubangi tembus silindernya ya gak mungkin juga kan, karena ini adalah jalur bolak-baliknya piston. Nah, untuk menggantikan lubang tersebut caranya mudah sekali. Kita letakkan kawat ini pada silindernya, kemudian kita tekan dua sisinya sampai membentuk setengah bulatan silinder. Lalu kita bengkokkan satu persatu kurang lebih seperti inilah ya. Selanjutnya kita letakkan kawat ini di tengah-tengah silindernya. Untuk posisi kalian bisa letakkan di bawah atau di atas, tapi saya di bawah saja karena ini posisinya menahan. Terus kita ikat pakai benang kaput. Biar lebih kuat kita tambahkan lem. Kemudian siapkan juga dua potongan kayu, lalu kita buat lubang satu persatu. Fungsinya untuk memasukkan dua ujung kawat ini ke dua lubang tersebut. Nah, untuk men-set letak lubang tersebut harus di mana atau tingginya seberapa kan gitu. Lihat caranya. Kayu ini letakkan di samping kayu penahan roda gila. Lalu kita tandai sejajar sebagaimana tingginya kawat batang roda gila. Usai itu buatkan saja lubang. Tapi sebelum kita masukkan dua kayu ini, kita tutup dulu ujung silinder ini menggunakan kayu yang dibulatkan. Untuk panjang kayunya usahakan harus menonjol seperti ini. Setelah itu kita lubangi kayu tersebut sampai tembus ke dalam silindernya. Saya sarankan lubangnya di tengah ya. Kemudian siapkan potongan PVC. Lalu kita lubangi pada bagian tengahnya. Tujuannya untuk ditempelkan pada ujung kayu ini. Gini Kang, sebenarnya gak pakai PVC juga bisa. Nah, buat kalian biar gak ribet gak usah pakai PVC lah ya. Lah, terus kenapa saya pakai PVC? Tadinya saya itu mau buat katup gesek PVC. Cuman karena gesekannya kesat juga katakanlah itu gagal. Kalaupun saya copot ya bisa saja, tapi wis lah gak apa-apa. Jadi ini kepalang tanggung sudah dilem. Jadi ini bukan hal yang harus ada, bukan. Ini sebuah kegagalan saya. Sekali lagi saya tegaskan, PVC ini tanggung saya lem. Kemudian kita pasang pada kayu hamparan. Ingat jangan sampai gerakan bolak-baliknya piston menabrak penutup silindernya. Juga putarannya harus benar-benar licin, kalau enggak nanti akan agak sulit berputar. Lalu kita siapkan saja ujung tutup pulpen. Selanjutnya siapkan lagi potongan kayu untuk meletakkan tutup pulpen ini di depan lubang silinder. Caranya kita lubangi saja seukuran bulatan tutup pulpen ini. Lalu kita masukkan pada lubang tersebut. Nah, untuk cara men-settingnya mudah sekali. Kalian mau muternya ke depan atau ke belakang? Kalau mau muter ke depan, kalian gulir saja engkol ini berada di posisi bawah. Lalu letakkan lubang penutup penanya pas menghadap ke lubang. Ini adalah set putar depan. Tapi sebaliknya, kalau mau muter ke belakang, kalian gulir saja engkolnya menghadap ke posisi atas. Lalu letakkan lubang penutup penanya pas menghadap ke lubang. Dan ini adalah set putar belakang. Silakan tinggal kalian pilih saja.